otak kita ini di penjara. What we do in life. Nah, kali ini temanya cukup menarik. Jadi kemarin ada acara seminar internasional yang diadakan kampus saya, dan kami harus membawa satu bahan presentasi gitu. Nah, saya ambil tema tentang sanksi sosial, konsepnya dari Michel Foucault. Nah, Michel Foucault ini adalah cendekiawan, dan ada yang bilang juga dia filsuf. Yang fokusnya dia itu lebih ke psikologi kesehatan untuk kejiwaan gitu ya. Dan dia banyak melakukan risetnya di penjara dan rumah sakit. Nah, oleh sebab itulah banyak gagasannya dia itu ambil analogi dari penjara atau rumah sakit. Nah, apa sih hubungannya sanksi sosial dengan generasi? Nah, kita mulai dulu dari apa sih yang dimaksud Foucault dengan disiplin and punishment. Michel Foucault yang mengambil fokus penelitian pada tahun 1757 sampai 1830. Dia meneliti tentang penyiksaan terhadap tahanan. Jadi zaman dulu itu ya, kayak kita tahu di film-film, tahanan itu kan pokoknya asal dikurung di satu ruang, entah itu bawah tanah atau benteng. Habis itu hukumannya juga terserah ya, ada waktunya. Kadang-kadang mereka dibawa ke alun-alun kota seperti Goldie Roger di One Piece itu, terus dihukum dan disaksikan oleh seluruh warga kota. Seiring waktu berlalu, sudah ditiadakan hukuman macam itu, hukuman fisik yang dipertontonkan seperti itu. Diganti dengan regulasi-regulasi, yaitu peraturan yang lebih rapi, tertulis, dan disosialisasikan lah kepada masyarakat. Nggak semena-mena kayak apa kata raja sama apa kata kepala penjara, begitu ya. Jadi sekarang semua sudah diatur. Nah, kalau menurut Foucault, hal ini bukan atas dasar rasionalitas kemanusiaan, tapi atas dasar ekonomis. Ya, karena apa? Karena bikin acara hukum-hukuman itu yang di tengah kota itu menghabiskan banyak biaya, banyak tenaga, banyak yang harus dikeluarkan. Belum lagi kalau misalnya setelah penghukuman atau mau dihukum ada yang nggak terima, akhirnya rusuh, tawuran, karena itu ya ketegangan sosial ya yang terjadi waktu hukuman. Itu dianggap nggak efektif, akhirnya diubahlah berupa regulasi. Dan regulasi itu diatur, kalau zaman sekarang kita ngerti undang-undang, peraturan pemerintah, pasal-pasal kriminal, dan itu semua disosialisasikan ke masyarakat. Masuknya kemana? Ke otak kita. Otak kita ini di penjara. Kok bisa? Apa yang memenjarakan kita? Sanksi sosial itu. Nah, sanksi sosial itu adalah konsekuensi yang akan kita terima apabila kita tidak memenuhi harapan masyarakat atau norma yang berlaku. Paling ringan itu kita digunjing, dirasani. Paling kasarnya mungkin ya kita dihajar massa ya, kayak aksi hakim sendiri, main hakim sendiri. Siapa sih yang nggak tahu aturan bahwa kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh mengambil barang orang, nggak boleh mukul orang, nggak boleh menyakiti ya. Kita semua tahu gitu loh, karena itu sudah ditanamkan di otak kita. Otak kita ini sudah dipenjara. Nah, itu soal sanksi sosial. Nah, terus kedua, tentang generasi. Apa sih hubungannya sanksi sosial dengan generasi? Nah, ini menarik nih teman-teman. Mungkin kita selama ini sering dengar apa sih generasi milenial, boomers, generasi X, dan lain-lainnya. Ini ada yang menarik. Jadi sebenarnya itu ada teorinya. Itu adalah teorinya Howe and Straub pada tahun 2000, dan juga Lancaster and Stillman tahun 2002. Banyak sebenarnya, di sini ada 5 teoritisi, tapi saya ambil yang paling umum aja, Howe and Straub dan Lancaster and Stillman. Mereka kelompokkan generasi milenial itu adalah generasi yang lahir tahun 80-an sampai 2000. Kalau Howe and Straub nyebutnya generasi milenial, kalau Lancaster Stillman nyebutnya generasi Y. Terus kalau generasi X itu adalah yang lahir tahun 60 sampai 80. Begitu juga Lancaster Stillman, dia bilang juga sekitar 60 sampai 80. Kalau baby boomers yang selama ini sering kita jadikan bercandaan kayak itu musuhnya milenial, adalah generasi yang lahir tahun 40 sampai 60. Apa sih dasarnya mengelompokkan generasi-generasi itu, ngasih nama-nama itu? Ini menurut Heidegger, generasi adalah agregat atau kumpulan
kelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam kurun waktu yang sama. Nah, gampangnya nih, kenapa sih kita disebut generasi milenial? Ya, jadi perkembangan teknologi itu mulai muncul ya tahun 80 sampai 2000. Di situ mulai kita ada komputer, mulai ada handphone, mulai ada TV, sudah mulai muncul ya, mulai masyarakat gitu. Nah, kita hidup di dalam kurun waktu yang sama gitu, waktu kecil. Ini teman-teman yang lahir tahun 90-an, kita semua mengenal PS1, dan juga mungkin siapa ya yang lahir tahun 80-an, mereka juga kenal PS1. Kita adalah generasi yang mengalami zaman PS1 yang sama gitu. Nah, disinilah kita punya kesamaan sifat dan perilaku, cara pandang, pengetahuan. Begitu juga dengan baby boomers yang lahirnya tahun 40-60. Kalau di Indonesia mungkin mengalami masa-masa pasca kemerdekaan, bahkan PKI misalnya. Terus kalau yang generasi yang lebih lama lagi, mereka sebutnya sih sini silent generation ya, yang lahir tahun 20 sampai 40-an. Mereka mengalami masa-masa perang. Makanya karakternya mereka mungkin lebih heroik, patriotis, berani berjuang, mentalnya kuat, mental melawan penjajah maksudnya. Terus kalau baby boomers mungkin mentalnya adalah mental yang struggle ekonominya tinggi. Kenapa? Karena zaman itu dunia kita sedang ekonominya nggak bagus, lagi pembangunan ekonomi lah, dan itulah tahun-tahun itu kan munculnya pabrik-pabrik besar, perusahaan besar-besar. Ya, baby boomers itu mereka yang menguasai dunia sekarang karena mereka punya kesamaan timeline dalam hidup. Nah, kalau milenial bakal jadi seperti apa? Entah ya, nanti mungkin 20-30 tahun lagi baru kelihatan hasil kita akan memberi warna apa pada dunia. Nah, sekarang saya bahas tentang tato. Latar belakangnya simple. Ini hal yang ingin saya tanyakan dan mungkin kita semua tanyakan ke orang yang bertato. Jadi ceritanya waktu dulu saya awal masuk kuliah, itu saya melihat teman-teman saya bertato, mahasiswa bertato. Penasaran, kok berani kamu tatoan? Nanti kerjanya gimana? Emang nggak dimarahin orang tua? Nah, akhirnya ya ada kesempatan kemarin saya meneliti. Saya mau wawancarai beberapa teman saya. Saya dapat 4 orang. Nah, saya ajukan beberapa pertanyaan ke mereka. Pertama adalah, apa yang membuat kamu tertarik untuk pasang tato? Terus kedua, konsekuensi apa yang kamu jadikan pertimbangan sebelum mentato tubuh? Juga, konsekuensi apa yang benar-benar terjadi? Dan keempat, bagaimana kamu dealing with the problem? Jawabannya 2. Yang membuat mereka tertarik untuk pasang tato itu adalah pertama, idola. Tahu Oliver Sykes mungkin ya, vokalisnya band PH. Itu kan lagi zaman-zamannya tuh, zaman emo itu, vokalis band itu yang ininya segini, kerangnya segini, dan kelihatan tatonya leher, tangan, dan itu keren. Saya pun merasa itu keren, saya pengen tatoan. Itu yang menjadikan mereka motivasi untuk ya aku mau tatoan karena aku ingin seperti beliau. Terus kedua adalah ekspresi diri. Mereka punya kebutuhan untuk mengekspresikan diri mereka, kepribadian mereka. Ada salah satu responden itu dia bilang tato itu unik, itu memunculkan karakter kepribadian saya yang berbeda dengan teman-teman lain. Kedua, ada juga yang bilang ya itu bisa meningkatkan nilai, apalagi zaman sekarang ya tatonya sudah bagus-bagus, nggak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin jatuhnya berapa bulan, berapa tahun sudah hijau gitu. Jadi sekarang jadi estetika. Nah, lalu berikutnya, apa konsekuensinya? Kok masih aja mereka berani? Setelah saya tanyakan, konsekuensinya juga ada 2. Pertama, stigma sosial. Kedua, pekerjaan. Cuma 1 orang yang jawab masalah pekerjaan. Pertama, stigma sosial. Apa sih stigma sosial? Jadi mereka itu juga punya ketakutan kalau nanti dimarahi orang tua, dimarahi keluarga, terus dapat pandangan sinis dari publik. Pertama, stigma sosial. Mereka juga takut dimarahi orang tua, takut dimarahi keluarga. Tapi ya mereka anggap cepat atau lambat keluarganya akan menerima. Betul. Jadi nggak begitu masalah. Ada satu contoh subjek yang dia dimarahin orang tuanya. Kenapa kamu tatoan? Dia bilang aja, enggak kok, ini temporer, sudah 3 bulan hilang. Tapi ternyata enggak. Jadi setelah 3 bulan itu ya orang tuanya udah ikhlas salah, ya udahlah, udah terlanjur. Jadi ya fine, sama dia dibiarin. Jadi dia dimaafkan lah urusannya. Terus kedua,
dipandang sebelah mata sama publik ya, dan itu hal yang nggak ngefek bagi mereka, nggak ada dampaknya, itu cuma sementara. Orang-orang itu nggak kenal mereka, ya sudah. Terus ketiga yang paling ditakutkan adalah ditolak mertua. Jadi memang ada dua pengakuan yang bilang mereka gagal nikah karena salah satu faktornya adalah mereka bertato. Karena memang ini ya, orang tua itu kan boomers dan generasi X yang masih memegang teguh sanksi sosial itu tadi, yang katanya tato itu identik dengan kriminal. Dan gimana cara mereka dealing dengan hal itu? Ya sudah, ya mereka putus, mereka nggak jadi nikah, sudah mereka move on. Terus kedua, dan ini cuma satu aja sih yang jawab, tapi mungkin ini terjadi di beberapa orang yang bertato. Satu teman saya, dia bilang ketika dia mau lamar kerja, lihat persyaratannya, ternyata tidak boleh bertato atau bertindik. Ya nggak jadi ngelamar aja. Gitu aja sih. Jadi, dan bagi dia masih ada alternatif pekerjaan lain, yaitu misalnya di UMKM, entah itu bikin bisnis sendiri atau bekerja di dunia UMKM yang sifatnya kreatif, entah itu kafe atau fotografi, terus apa ya yang lain ya, kuliner lah ya. Dan ini adalah perbedaan antara generasi X dengan generasi milenial, itu soal pekerjaan. Teman-teman saya tadi yang berani bertato sejak awal kuliah sudah memutuskan bahwa mereka nanti tidak akan bekerja kantoran atau kerja yang formal, dan kebetulan mereka bisa fotografi gitu ya. Mungkin yang lain ada yang dunianya musik, dan mereka lurus di jalan itu sejak muda. Jadi mereka sudah mempertimbangkan hal itu, jadi tidak takut lagi masalah pekerjaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sanksi sosial sudah usang buat mereka yang bertato ini, at least yang jadi subjek saya ya, karena mereka sudah nggak takut lagi soal pekerjaan, mereka sudah nggak takut lagi soal stigma sosial. Karena apa? Karena mereka sudah punya alternatif, sudah punya jalan keluar, sehingga nggak jadi dead end seperti orang zaman dulu. Misalnya kalau dulu masih pekerjaan itu harus di pabrik, harus di kantor, susah untuk bisnis sendiri gitu. Kalaupun bisnis banyak kemungkinan gagalnya, tapi sekarang kan enggak. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, semua bisa buka bisnis dan mereka yakin dengan jalannya. Itu yang bisa kita bahas hari ini. Harapannya ini bisa jadi bahan tabungan pengetahuan, jadi bahan belajar, jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk melihat gimana sih sebetulnya pekerjaannya dunia ini sekarang. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau berkenan, kalau bermanfaat, bisa di like dan subscribe. Bye.